Halo anak-anakku semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya, Mulika SPD atau yang biasa dipanggil dengan Bu Muli. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi bersama. Jangan lupa, moto pembelajaran biologi kita, biologi is life, biologi is fun. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum Mendel 2, yaitu terkait persilangan dihibrid. Yuk kita bersama-sama simak penjelasannya dengan baik. Untuk kompetensi dasar pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu untuk KD 3.5, yaitu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Dari KD 3.5 ini, indikator pencapaian kompetensinya yaitu melakukan simulasi persilangan dihibrid dengan menyilangkan dua sifat beda dari tanaman dengan menggunakan kertas warna menurut pola hukum Mendel 2. Selanjutnya untuk kompetensi dasar 4.5 yaitu menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Indikator pencapaian kompetensi untuk KD 4.5 yaitu membuat laporan tertulis hasil percobaan simulasi persilangan dihibrid dengan menyilangkan dua sifat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah membaca materi ajar, studi literatur, dan mencermati PPT persilangan dihibrid, kalian diharapkan dapat melakukan percobaan persilangan dihibrid dengan menyilangkan dua sifat beda dari tanaman dengan menggunakan kertas warna menurut pola hukum Mendel 2 dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, setelah melakukan percobaan persilangan dihibrid dengan menggunakan dua sifat beda, kalian diharapkan mampu menganalisis hasil percobaan persilangan dihibrid dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah menganalisis hasil percobaan persilangan dihibrid, kalian diharapkan mampu membuat laporan tertulis hasil percobaan simulasi persilangan dihibrid. Selanjutnya, manfaat mempelajari materi ini. Yang pertama, kalian dapat mengetahui sifat-sifat dari masing-masing individu atau setiap makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalkan kita bisa mengetahui dari bentuk rambut. Bentuk rambut pada manusia itu bermacam-macam, mulai dari lurus, ikal, gelombang, keriting, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita mampu menghasilkan tanaman dan hewan varietas unggul. Jadi setelah kita nanti mempelajari materi persilangan dihibrid, diharapkan kedepannya kita mampu menghasilkan tanaman dan hewan varietas unggul dari hasil persilangan dihibrid tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk perbaikan mutu tanaman dan hewan ternak yang salah satunya dapat dilakukan melalui penyilangan atau hibridisasi. Jadi di sini dengan kita berbekal pada teori persilangan dihibrid,
kita kedepannya mampu melakukan perbaikan mutu tanaman dan hewan ternak yang bisa kita lakukan melalui penyilangan atau hibridisasi dari sifat yang kita inginkan. Tentunya di sini adalah sifat unggul. Kemudian yang selanjutnya, cakupan materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu hukum Mendel 2 dan penyimpangan semu hukum Mendel. Kemudian submateri pembelajaran kita yaitu persilangan dihibrid. Oke anak-anakku semuanya, silakan kalian amati kedua gambar buah mangga berikut. Di sini ada gambar mangga harum manis yaitu pada gambar 1. Kemudian pada gambar 2 itu adalah ada gambar mangga kasturi. Untuk gambar 1, mangga harum manis merupakan mangga yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena mangga ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, ini adalah mangga kasturi. Mangga kasturi ini adalah mangga khas Kalimantan Tengah yang di sini wujudnya atau penampakannya bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian anak-anakku semuanya, kalian bisa memperhatikan pertanyaan berikut. Yang pertama, sifat atau fenotip apa saja yang bisa kalian temukan dari mangga pada gambar 1 dan 2. Maksudnya di sini fenotip itu adalah sifat yang tampak, sifat yang bisa kalian amati. Misalkan pada gambar 1 itu kalian bisa lihat dari ukurannya. Ukurannya ini bagaimana jika kalian bandingkan dengan mangga pada gambar 2. Kemudian selain ukuran, mungkin kalian bisa melihat dari warna daging buah mangganya dan lain sebagainya, sifat-sifat yang bisa kalian temukan dari kedua mangga ini pada gambar 1 dan gambar 2. Apabila kalian sudah menemukan sifat fenotip dari kedua gambar mangga ini, silahkan bisa kalian tuliskan pada buku tugas kalian. Kemudian yang selanjutnya, silahkan kalian perhatikan pertanyaan yang kedua. Apakah kalian menemukan lebih dari satu sifat beda dari mangga pada gambar 1 dan 2? Ini bisa kalian lihat dari hasil sifat fenotip yang sudah kalian tuliskan pada buku kalian. Apakah di situ kalian menemukan lebih dari satu sifat beda? Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa saja kemungkinan varietas yang muncul apabila kedua mangga tersebut disilangkan? Nah, di sini untuk mengetahui kemungkinan varietas yang muncul, mari kita bersama-sama perhatikan penjelasan berikut ini. Oke anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait materi persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan atau pembasaran antara dua organisme atau dua individu dengan dua sifat beda, di mana persilangan dihibrid ini terkait dengan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi atau yang biasa kita sebut juga dengan hukum pengelompokan gen secara bebas, di mana pada pembentukan sel kelamin atau gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas sehingga sifat yang muncul dalam keturunannya beraneka ragam.
Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan dua sifat beda atau yang kita sebut dengan dihibrid atau lebih yang kita sebut dengan polihibrid. Kemudian ciri-ciri persilangan dihibrid yang pertama yaitu persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Kemudian yang kedua, jumlah gamet yang terbentuk pada setiap individu adalah 4 atau 2N atau diploid. Kemudian yang ketiga, fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Kemudian yang keempat, dijumpai maksimal 16 variasi genotip. Untuk selanjutnya, langkah-langkah persilangan dihibrid. Jadi anak-anakku, ketika kita melakukan persilangan dihibrid, langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita menentukan fenotip parental. Parental itu artinya adalah induk, di mana kita menentukan fenotip parental pertama atau yang kita tulis dengan P1 yang mau disilangkan. Misalnya di sini parental pertama atau induk yang pertama itu kita silangkan antara besar manis dengan kecil asam. Kemudian yang kedua yaitu menentukan genotip parental pertama. P1 menggunakan huruf besar untuk gen yang dominan dan huruf kecil untuk gen yang resesif. Untuk dua sifat beda menggunakan dua huruf, misalnya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Besar kita simbolkan dengan huruf B besar. Kalau di sini memakai huruf berbesar, berarti artinya gen dominan. Kemudian kecil itu kita simbolkan pakai huruf B kecil. Kalau di sini memakai huruf B kecil, maka kita sebut atau kita analogikan sebagai gen resesif. Kemudian yang selanjutnya manis. Manis kita simbolkan dengan huruf M besar, berarti ini adalah gen dominan. Kemudian asam kita tulis dengan huruf M kecil, berarti ini artinya adalah gen resesif. Di mana gen dominan itu adalah gen yang sifatnya menutup dari gen resesif. Sedangkan gen resesif itu adalah gen yang sifatnya atau karakternya akan tertutup oleh gen dominan. Begitu anak-anakku. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, Bung Bulik akan melanjutkan untuk langkah yang selanjutnya. Di sini kita menentukan parental. Parental itu adalah induk, di mana tadi kita menggunakan induk dari sifat yang mau kita silangkan, yaitu besar manis, maka genotipnya B besar, M besar, M besar. Kemudian yang selanjutnya kecil asam, maka genotipnya bisa kita tuliskan B kecil, M kecil, M kecil. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita menentukan genotip dari parental, kemudian kita menentukan gamet dengan cara genotip induk dipisahkan. Kemudian yang selanjutnya,
menentukan keturunan pertama atau filial pertama F1, fenotip dan genotipnya dengan cara menggabungkan gamet-gamet induknya. Kemudian menentukan gamet dengan cara genotip induk dipisah. Kemudian selanjutnya menentukan keturunan pertama atau filial pertama, fenotip dan genotipnya dengan cara menggabungkan gamet-gamet induknya. Kalian bisa lihat pada tabel berikut, diperhatikan genotip induk misalkan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Maka bagaimana kita menentukan gamet yang terbentuk? Maka di sini kita pisahkan. Jadi di sini ada B besar, ada B kecil, kemudian di sini ada M besar, ada M kecil. B besar kita temukan dengan M besar, maka akan terbentuk gamet B besar M besar. Kemudian jika B besar kita temukan dengan M kecil, maka akan terbentuk gamet B besar M kecil. Kemudian jika B kecil kita temukan dengan M besar, maka akan terbentuk gamet B kecil M kecil. Kemudian di sini B kecil kita temukan dengan M kecil, maka akan terbentuk gamet B kecil M kecil. Untuk mendapatkan keturunan berikutnya ditentukan parental yang kedua, yaitu sesama keturunan F1, fenotip dan genotipnya. Kemudian yang selanjutnya tentukan gamet dengan cara genotip induk dipisah seperti tadi. Kemudian selanjutnya tentukan keturunan kedua atau filial kedua, dalam hal ini adalah F2, fenotip dan genotipnya dengan cara menggabungkan gamet-gamet induknya. Oke anak-anakku semuanya, dari penjelasan di atas maka di sini bisa Bumulik tuliskan, yaitu pertama adalah P1 atau parental yang pertama, di mana parental yang pertama atau induk yang pertama seperti tadi kita akan menyilangkan antara mangga berukuran besar dan rasanya manis. Di sini kita tuliskan genotipnya B besar, B besar, M besar, M besar. Kemudian kita silangkan dengan mangga berukuran kecil rasa asam. Di sini bisa kita tuliskan genotipnya yaitu B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Kemudian setelah kita menentukan fenotip dan genotip dari parental atau induk yang pertama, selanjutnya kita menentukan gamet, di mana gamet dari induk besar manis atau B besar, B besar, M besar, M besar. Di sini gametnya adalah B besar, M besar. Kemudian selanjutnya untuk gamet dari induk kecil manis B kecil, B kecil, M kecil, M kecil, maka gametnya adalah B kecil, M kecil. Kemudian yang selanjutnya setelah kita menentukan gamet, maka kita di sini bisa menentukan F1 atau filial yang pertama atau yang kita sebut dengan keturunan yang pertama. Di mana di sini dari gamet ini
bisa kita satukan sehingga dihasilkan B besar B kecil M besar M kecil yang mempunyai fenotip besar manis. Jadi nanti keturunan F1 itu 100% yang dihasilkan adalah mangga berukuran besar dan untuk selanjutnya kita menentukan P2 atau parental yang kedua, di mana P2 itu kita peroleh dari penyilangan antara F1 dengan F1. Di mana di sini tadi kita peroleh F1 yaitu B besar B kecil M besar M kecil, yaitu untuk buah besar manis kita silangkan dengan F1 atau sesamanya, yaitu B besar B kecil M besar M kecil dengan fenotip buah besar manis. Kemudian setelah kita menentukan P2-nya, selanjutnya kita menentukan gamet, di mana gamet dari B besar B kecil M besar M kecil di sini kita memperoleh 4 gamet, yaitu B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Begitu juga dengan induk yang satunya, kita juga yang selanjutnya kita menentukan F2-nya. Di sini kita bisa membuat papan catur dengan memasukkan gamet dari kedua induk tadi. Seperti ini, B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Kemudian di sini juga B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Diperhatikan, jika B besar M besar kita temukan dengan B besar M besar, maka diperoleh B besar B besar M besar M besar dengan fenotip besar manis. Kemudian jika B besar M kecil kita temukan dengan B besar M besar, maka akan dihasilkan B besar B besar M besar M kecil dengan fenotip besar manis. Begitu selanjutnya dan seterusnya bisa kalian lihat pada tabel berikut. Kemudian setelah kita membuat untuk yang selanjutnya kita menentukan perbandingan genotip dari F2 tadi. Perbandingan genotip F2 merupakan perbandingan genetik atau sifat-sifat yang tidak tampak yang disimbolkan dengan menggunakan huruf yang didapat dari hasil keturunan kedua atau filial kedua F2. Dari persilangan di atas maka diperoleh perbandingan genotip F2 sebagai berikut ya. Jadi untuk B besar B besar M besar M besar itu adalah 1. B besar B kecil M besar M besar kita peroleh rasio 2. Kemudian B besar B besar M besar M kecil 2. B besar B kecil M besar M kecil itu 4. Kemudian B besar B besar M kecil M kecil 1. B besar B kecil M kecil M kecil 2. Kemudian B kecil M besar 1. Kemudian B kecil M besar M kecil 2. Kemudian B kecil M kecil M kecil 1. Nah ini tadi adalah perbandingan genotip dari F2. Selanjutnya kita
bisa menentukan perbandingan fenotip F2. Perbandingan fenotip F2 merupakan perbandingan sifat-sifat yang tampak yang didapat dari hasil keturunan kedua atau filial kedua F2. Dari persilangan di atas, maka diperoleh perbandingan fenotip untuk F2 yaitu sebagai berikut. Besar manis 9, kemudian besar asam 3, kecil manis 3, kecil asam 1. Jadi perbandingan fenotip F2 dari persilangan dihibrid kita peroleh 9 banding 3 banding 3 banding 1. Selanjutnya anak-anakku, kalian bisa melakukan pembagian kelompok untuk melakukan simulasi persilangan dihibrid dengan menggunakan kertas warna. Yuk kita simak video simulasi persilangan dihibrid menggunakan kertas warna berikut ini. Berikut adalah simulasi persilangan dihibrid dengan menggunakan kertas warna. Pertama, kita perlu menyiapkan 4 warna kertas. Siapkan masing-masing warna sebanyak 24 buah. Jangan lupa buat catatan dan pasangkan ke 24 kertas tiap warna yang mewakili sifat yang berbeda seperti berikut ini. Setelah itu, bagi setiap kombinasi warna menjadi 2 kelompok yang masing-masing berisi 12 pasang warna. Kelompokkan masing-masing kombinasi warna ke dalam kelompok jantan dan betina. Setelah ada 2 kelompok besar, acak isi tiap kelompok, lalu ambil cara acak 1 pasang kancing dari tiap kelompok. Setelah itu, kelompokkan 2 pasang kancing yang sudah terambil. Lakukan berulang hingga semua kancing memiliki pasangan. Kamu dapat mencatat hasil pasangan kancing dan kelompokkan yang sama, atau simulasi tadi dapat dibuat seperti tabel berikut ini. Jangan lupa buat keterangan seperti berikut ini ya. Jika H besar mewakili sifat bulat, M besar mewakili sifat halus, H kecil mewakili sifat kisut, M kecil mewakili sifat kasar, maka kita mendapat perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Bagaimana anak-anakku semuanya? Mudah bukan untuk melakukan simulasi persilangan dihibrid? Oke anak-anakku, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini yaitu persilangan dihibrid adalah persilangan pembastaran dengan 2 sifat beda. Kemudian yang selanjutnya, hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi atau pengelompokan gen secara bebas, berlaku untuk persilangan dihibrid atau persilangan dengan 2 sifat beda atau lebih. Kemudian yang ketiga, hasil persilangan dihibrid menunjukkan bahwa pada keturunan F2 terdapat 4 kombinasi fenotip dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1 seperti yang tadi sudah kita buktikan pada kegiatan simulasi persilangan dihibrid dengan menggunakan kertas warna. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini yaitu perbandingan tersebut merupakan perbandingan khas untuk persilangan dihibrid jika tidak ada dominansi. Oke anak-anakku, jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Ya, saya cukupkan sampai di sini.
Kita bertemu lagi untuk pembelajaran biologi selanjutnya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.